Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Mudah-mudahan kabar antum senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah berjumpa kembali di pembelajaran via online mata pelajaran Shaqofah Fikih. Sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Yang sudah berdoa mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak salih dan salihah, pekan lalu kita sudah belajar tentang rukun salat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yakni terkait faslun fi adadi mubtilatis shalah, yakni perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. Nah, sebagai seorang muslim, kita di dalam melaksanakan salat haruslah baik dan benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, di dalam sholat ada perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Ada 11 perkara yang dapat membatalkan sholat. Nah, hari ini kita akan belajar 5 poin terlebih dahulu. Apa saja perkara yang dapat membatalkan sholat? Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Ya, jadi ketika antum sholat berbicara, maka sholat yang kita kerjakan dapat batal. Jadi ketika kita sedang sholat kita berbicara, maka itu dapat membatalkan sholat. Misalkan antum sedang sholat ngobrol sama teman ataupun berbicara sama teman, itu dapat membatalkan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa takbir wa tasbih wa qiraatil Qur'an. Jadi sungguh tidak pantas di dalam sholat terdapat perkataan manusia. Di dalam sholat hanya ada perkataan, yakni takbir, tasbih dan bacaan Al-Qur'an. Jadi di dalam sholat hanya ada bacaan takbir, tasbih dan bacaan Al-Qur'an. Tidak boleh berkata ya, bercakap-cakap ataupun berbicara di dalam sholat, maka itu dapat membatalkan sholat yang kita kerjakan. Jadi poin yang pertama yang dapat membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan sholat, yang kedua adalah banyak bergerak ya, bergeraknya secara berurutan. Nah, itu juga dapat membatalkan sholat. Misalkan bergerak yang tidak memiliki hajat atau keperluan, antum bergerak asal-asalan ya. Ketika sholat antum bergerak jalan 3 kali, nah itu dapat membatalkan sholat. Ataupun ketika antum sholat antum ngikut teman ya, bersandau gurau atau bermain dengan teman ketika sholat, maka itu juga dapat membatalkan sholat ya. Nah, gerakan yang tidak dapat membatalkan sholat adalah gerakan yang memiliki hajat atau keperluan. Jadi misalkan antum sedang ketika melaksanakan sholat, antum merasakan gatal di tubuh, misalkan di kepala, nah maka itu diperkenankan antum untuk menggarukkan. Nah, dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi ketika antum sholat, antum merasakan gatal nih di kepala, nah, antum garuk, nah itu tidak membatalkan sholat. Catatan, bergeraknya tidak berlebihan, misalkan menggaruknya sampai seperti ini. Yang pertama menggunakan tangan kanan, kemudian yang kedua menggunakan tangan kiri. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Yang tidak diperbolehkan berlebih-lebihan. Jadi, boleh ketika sholat menggaruk. Itu tidak membatalkan sholat. Dengan catatan, menggaruknya tidak berlebihan, pelan seperti ini gitu ya. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Kemudian apabila ada makmum yang masbuk, ketika makmum yang pertama tentu harus mengikuti makmum yang masbuk, yakni mundur ke belakang, dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi
Perkara yang kedua yang dapat membatalkan sholat, yakni banyak bergerak yang tidak ada keperluannya di dalam sholat, yang tidak ada rukunnya di dalam sholat, itu dapat membatalkan sholat. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan sholat adalah berhadas kecil dan berhadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Misalkan hadas kecil ketika antum sholat, antum kentut, nah itu dapat membatalkan sholat. Nah itu hadas kecil. Adapun hadas besar, misalkan bagi yang akhwat yang sudah balik ketika sholat itu tiba-tiba keluar darah haid, nah itu dapat membatalkan sholat. Maka tentu itu akan membatalkan sholat ya, ketika berhadas kecil dan berhadas besar. Ya, hadas kecil misalkan kentut, hadas besar bagi yang akhwat yakni keluarnya darah haid. Nah, jadi perkara yang ketiga yang dapat membatalkan sholat yakni berhadas kecil dan berhadas besar. Nah, kemudian yang keempat, perkara yang dapat membatalkan sholat yakni terkena najis. Nah, najis di sini najis yang tergolong tidak dimaafkan atau tidak ditoleran. Misalkan ketika antum sedang melaksanakan sholat, antum terkena najis basah, misalkan kotoran cicak ya jatuh dari atas kemudian menempel di tangan antum ataupun di baju atau di mukena. Nah, itu dapat membatalkan sholat ya. Jadi sholatnya batal ya, terkena najis basah, kotoran cicak. Nah, kemudian apabila najisnya kering ya, terkena antum atau baju atau mukena, nah dengan catatan segera antum kibaskan, segera antum bersihkan dari baju misalkan. Nah, dikibaskan. Nah, itu tidak membatalkan sholat najisnya, tapi najis yang kering dan segera harus dibersihkan atau dikibaskan. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat najisnya basah yang sudah menempel di pakaian ataupun mukena. Jadi perkara yang keempat yang dapat membatalkan sholat itu terkena najis ya. Kemudian yang kelima, perkara yang dapat membatalkan sholat yakni terbukanya aurat dengan sengaja. Contohnya ketika antum sedang sholat, antum sengaja nih membuka aurat kakinya nih, nah itu dapat membatalkan sholat. Namun apabila terbukanya aurat dilakukan tidak sengaja, misalkan tertiup angin, nah itu tidak membatalkan, dengan catatan segera antum untuk menutupinya. Nah, jadi misalkan terkena angin, mukena atau baju antum ketika sholat terbuka, kemudian segera antum tutupi kembali. Setelah antum mengetahui, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak segera antum tutupi, maka itu dapat membatalkan sholat. Kalau antum sudah tahu terkena angin, terbuka aurat saya ketika sholat, namun antum diam saja, tidak segera menutupinya, maka itu dapat membatalkan sholat ya. Jadi yang pertama, perkara yang dapat membatalkan sholat yakni berbicara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, banyak bergerak. Yang ketiga, berhadas kecil dan berhadas besar. Yang keempat, terkena najis ya. Kemudian yang kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Nah, itu perkara yang dapat membatalkan sholat dari poin pertama hingga poin ke-5. Dan poin berikutnya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak soleh dan solihah, tugas antum mencatat poin-poin perkara faslun fi adadi mubtilatus sholat. Jadi antum mencatat perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Boleh nanti tugasnya, catatannya antum kirim ke nomor Ustadz, WA Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat ya. Ingat, ketika kita sudah mempelajari ilmu maka harus diamalkan, apalagi ilmu sholat, maka harus diamalkan ketika sholat ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.